Halo kawan-kawan semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Managing Global Human Resource di chapter 17. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ma'ruf Gustomo, kemudian ada Muhammad Rian, yang ketiga ada Sajidah Putri, keempat ada Latifah Rahmi, dan anggota terakhir ada Kezia Kristiana. Oke. Apa sih yang menjadi tantangan dari pengelolaan sumber daya manusia bagi seorang manajer secara global? Nah, perusahaan-perusahaan yang berskala global membutuhkan standarisasi yang sama, membutuhkan pelayanan yang sama, membutuhkan proses bisnis yang sama, yang memastikan bahwa kualitas dari layanan dan barang yang dihasilkan dari perusahaan tersebut memiliki kualitas yang sama baiknya. Nah, pada poin ini menuntut bahwa setiap human resource atau sumber daya manusia yang ada di sana tentu juga harus sama. Nah, inilah mengapa ketika kita membicarakan tentang perusahaan yang ingin going global, maka perlu mengadres bahwa bagaimana sih cara pengelolaan sumber daya manusia secara global agar bisa menghasilkan output dan pelayanan yang sama. Nah, dalam konteks manajer global di sini kita akan bicara tentang misalkan apakah kita akan menunjuk manajer yang akan membawahi wilayah operasi di luar negeri dari negara perusahaan itu berasal, misalkan ketika perusahaan ingin berekspansi ke luar negeri, perusahaan asal Indonesia yang ingin berekspansi kepada luar negeri, apakah perlu menunjuk manajer dari Indonesia? Lalu adalah seperti pertanyaan, bagaimana kita perlu menilai kinerja dari pegawai tersebut dan membayarnya sesuai dengan budaya dan kultur yang ada di negara tersebut. Nah, di pengelolaan sumber daya manusia secara global, kita akan belajar tentang International Human Resource Management. Nah, International Human Resource Management ini adalah sebuah teknik dan konsep tentang sumber daya manusia yang yang bertujuan untuk mengelola aspek-aspek sumber daya manusia dalam rangka operasi internasional mereka, termasuk bagaimana cara perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, memberikan kompensasi kepada pegawai, dan membangun kolaborasi dan hubungan antar pegawai, keselamatan dan kesehatan dari pegawai, dan juga concern tentang keadilan. Oke. Next, kita akan masuk bagaimana sih kita bisa mengadaptasi faktor-faktor apa yang harus kita lihat ketika perusahaan ingin mengelola human resource secara internasional. Oke, next. Ada 5 poin kritikal yang amat menjadi faktor yang menginfluence praktek-praktek human resource management dalam konteks going global. Nah, yang pertama adalah kita melihat kultur atau budaya. Bagaimana kultur atau budaya di negara tempat operasi dari perusahaan itu, negara internasionalnya. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana kondisi ekonomiknya, bagaimana standar upah minimum di sana, bagaimana latar belakang ideologi ekonomik di sana, seperti misalkan perbedaan antara ideologi di Cina dan di bagian Amerika atau Eropa gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hubungan pekerja labor relation-nya dibangun, apakah ada labor union atau serikat pekerja, atau ada bentuk-bentuk baru atau bentuk-bentuk lain yang mengaitkan dengan hubungan dengan para pekerjanya. Tentu antara negara bisa prakteknya berbeda-beda, seperti di Indonesia kita punya koperasi yang menjadi salah satu labor relation juga bagi pegawai pekerjanya. Kemudian kita juga perlu melihat aspek politikal bagaimana kebijakan-kebijakan di negara tersebut. Apakah kita bisa memastikan bahwa
kebijakan di sana berpengaruh inline dengan apa yang kita ingin bangun untuk memastikan pelayanan dan produk yang sama secara internasional. Kemudian kita juga perlu melihat aspek legal ya, bagaimana kita bisa menempatkan pekerja di sana. Kita akan melihat beberapa istilah seperti work council atau formal employee elected group of worker representative. Ini seperti dewan ini ya, dewan pekerja seperti itu. Bagaimana bentuk-bentuknya mereka, bagaimana diatur secara hukum, konteksnya. Kemudian kita akan mengenal juga countertermination, yang mana kita melihat legal rights dari pegawai atau pekerja dalam ikut andil terhadap kebijakan dari perusahaan. Oke, ini adalah 5 aspek yang perlu kita lihat mempengaruhi secara umum terhadap praktek pengelolaan sumber daya manusia secara internasional. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih praktek human resource management di Eropa. Jadi di Eropa, khususnya di negara-negara yang bergabung dalam Serikat European Union, mereka mengunifikasi berbagai macam kebijakan yang mana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di sana, termasuk seperti kebijakan tentang pekerja di sana. Nah, di European Union ini membuat aturan yang terunifikasi tentang bagaimana pekerja bisa pindah antar negara di Serikat Eropa. Nah, ini juga menjadi salah satu kesepakatan dari mereka. Kemudian kita juga perlu melihat bagaimana di UE ini ada kecenderungan bahwa akan berat untuk melay-off dari pegawai. Jadi kita melihat kebijakan di UE ini ketika kita ingin melay-off atau ingin merumahkan dari pegawainya, itu terrestriksi dengan cukup ketat. Nah, di beberapa wilayah kita juga perlu melihat perbedaannya, seperti kebijakan tentang dismissal, job offer, dan bagaimana upah minimum yang dilakukan di negara tersebut. Jadi dengan adanya European ini ada beberapa kebijakan yang terunifikasi seperti bebasnya pekerja untuk pindah dari negara-negara yang ada di European Union, tapi kita juga perlu melihat kebijakan-kebijakan yang spesifik yang ada di negara tersebut yang tidak diatur di European Union. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, silakan. Selanjutnya ini contohnya di negeri Cina. Jadi selama bertahun-tahun perusahaan di dalam dan di luar Cina mengandalkan tenaga kerja yang sangat besar dari Cina untuk dipekerjakan dengan biaya yang sangat murah. Salah satu alasannya murahnya biaya tenaga kerja adalah tidak adanya undang-undang ketenaga kerjaan yang mengatur hal seperti pesangon, upah minimum, dan tunjangan kerja. Tapi sekarang itu sudah berubah. Beberapa tahun lalu Cina sudah menerapkan undang-undang kontrak kerja baru. Undang-undang ini menambahkan banyak sekali perlindungan ketenaga kerjaan bagi karyawan dan mempersulit bagi perusahaan untuk melakukan tindakan yang personal seperti pemutusan hubungan kerja. Ini ada contoh perusahaan multinasional yang berada di Cina berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut akan mengurangi fleksibilitas kerja, menaikkan biaya tenaga kerja, dan mempersulit karyawan dengan menerapkan dan mempersulit
pemecatan karyawan dengan menerapkan persyaratan pesangon yang lumayan besar. Kemudian selanjutnya ada variasi di manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan Cina. Yang pertama ada recruiting. Masalah yang ada di recruiting ini adalah karena kendala pemerintah dalam migrasi dan kendala hukum lainnya. Jadi agak sulit untuk merekrut, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki performa yang bagus. Hukum kontrak kerja di Cina itu mempersyaratkan bahwa pemberi kerja harus melaporkan nama, jenis kelamin, nomor identifikasi, dan persyaratan kontrak untuk semua karyawan yang mereka akan pekerjakan dalam waktu 30 hari setelah dipekerjakan. Efektivitas perekrutan karyawan ini sangat bergantung pada masalah manajemen sumber daya manusia. Banyak karyawan yang sangat karir oriented tertarik pada perusahaan yang memberikan pelatihan dan perusahaan yang memiliki peluang peningkatan karir yang lebih baik. Contohnya seperti perusahaan Siemens di Cina. Perusahaan itu mempunyai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Jadi mereka tidak mengalami kesulitan untuk menarik kandidat yang memiliki kualifikasi yang bagus. Kemudian ada selection. Selection ini metode yang paling sering dipakai dalam rekrutan karyawan, biasanya dengan menganalisis resume pelamar dan kemudian mewawancarainya. Proses wawancaranya juga biasanya sudah terstruktur, seperti yang banyak dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan asing di Cina. Yang ketiga ada pricing. Penilaian karyawan ini hal yang sangat sensitif dalam budaya Cina. Biasanya yang dilakukan adalah dengan melihat dari data pekerjaan yang objektif. Jadi tidak menilai dengan subjektif seperti wah pegawai ini kerjanya lambat banget, seperti itu. Kemudian ada compensation. Banyak karyawan di tingkat manajer yang mendukung pembayaran berbasis kinerja di Cina atau biasanya disebut performance based pay. Banyak juga perusahaan yang setuju memberikan insentif kepada karyawannya. Selanjutnya ada staffing the global organization. Yang pertama ada using lokal. Ada banyak alasan untuk perusahaan lebih mengandalkan karyawan lokal. Salah satunya adalah biaya untuk menggunakan karyawan lokal ini lebih murah dibandingkan menggunakan karyawan ekspatriat yang biasanya meminta bayaran yang cukup tinggi dibanding karyawan lokal. Masyarakat lokal juga menilai
perusahaan multinasional sebagai sebutannya better citizen jika menggunakan karyawan lokal di perusahaannya. Beberapa pemerintah bahkan memaksa perusahaan multinasional untuk mempekerjakan karyawan lokal di perusahaannya. Terus selanjutnya ada using expat. Banyak juga perusahaan yang menggunakan karyawan ekspatriat ini baik dari negara asal perusahaan itu berdiri maupun negara ketiga di anak perusahaannya. Alasan utamanya biasanya adalah perusahaan tidak dapat menemukan kandidat lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan perusahaan itu. Kemudian ada other solution. Other solution ini adalah kebijakan lokalisasi. Ya, dicontohkan di buku ada warga negara India yang bekerja di IBM di Amerika. Kemudian belum dan nanti dia dilihat. Kemudian yang ketiga ada other solution. Ya ini kebijakan lokalisasi. Kebijakan ini adalah contohnya warga negara India yang bekerja di IBM Amerika ditransfer ke perusahaan IBM yang ada di India. Tapi perusahaan tidak menganggap karyawan ini sebagai ekspatriat, melainkan menganggap orang ini sebagai karyawan lokal aja. Yang keempat ada using transnational virtual team. Di buku disebutkan, dicontohkan ada perusahaan minuman Eropa yang membuat tim berisi 13 orang dengan anggota dari 5 negara yang berbeda. Tugasnya adalah menganalisis berapa banyak sih pabrik yang dibutuhkan untuk beroperasi di Eropa, berapa besar skala perusahaannya, dan di mana aja letak perusahaan yang paling strategis. Tim ini tidak bertemu langsung, tapi bekerja hanya secara virtual, jadi bisa lewat Google Meet atau Zoom atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya ada offshoring. Offshoring ini adalah memindahkan proses produksi dari suatu perusahaan dari negara asal ke negara dengan biaya produksi yang rendah. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan yang ingin mentargetkan laba yang lebih tinggi dengan cost yang serendah-rendahnya. Kemudian selanjutnya ada management value and international staffing policy. Yang pertama ada ethnocentric practice. Dalam praktek etnosentris ini, perusahaan merekrut karyawan di tingkat manajemen yang berasal dari warga negara perusahaan induknya. Alasannya biasanya karena kurangnya kualifikasi di tingkat
manajemen di negara tujuan. Yang kedua ada polycentric practice. Dalam praktek polycentric ini, perusahaan dalam merekrut karyawan di tingkat manajer memilih merekrut dari lokasi perusahaan itu berada, karena agar perusahaan tersebut dapat memahami budaya dan perilaku pasar di negara tersebut. Jadi biasanya praktek polycentric ini banyak dikelola oleh karyawan-karyawan lokal di perusahaan tersebut. Kebijakan ini juga bisa mengurangi kesalahpahaman budaya yang mungkin terjadi jika menggunakan manajer ekspatriat. Yang terakhir ada geocentric practice. Kalau praktek geocentric ini, perusahaan dalam menentukan karyawan tingkat manajemen bebas memilih dari mana saja karyawan itu, yang penting kualifikasinya memenuhi syarat yang diajukan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait selecting expatriate manager. Nah, ini merupakan bagian dari staffing global organization atau penyusunan staff dalam organisasi global ya, teman-teman. Nah, dalam selecting atau memilih manajer ekspatriat, itu kita membutuhkan biasanya adalah selection testing atau pengujian seleksi, yaitu adalah menguji calon-calon ekspatriat ini, menguji apakah calon-calon ekspatriat ini memiliki karakter-karakter yang diprediksikan dapat sukses jika bekerja di luar negeri. Kemudian, selain itu, dalam prosesnya itu juga perlu memperhatikan isu-isu legal dalam pemilihan karyawan untuk penugasan ke luar negeri. Nah, manajer juga harus memperhatikan terkait isu-isu legal atau hukum ini. Nah, seperti apa sih pengujian seleksi untuk penugasan internasional? Nah, berikut ini merupakan 5 faktor yang sangat penting untuk kesuksesan penugasan internasional, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang pekerjaan dan motivasi. Itu terdiri dari apa saja? Bisa dilihat contohnya seperti kemampuan manajerial, kemampuan organisasional, imajinasi, kreativitas, kemampuan administratif, tanggung jawab, dan lain-lain ya. Yang kedua adalah kemampuan relasional atau kemampuan membangun hubungan antar sesama. Contohnya seperti kesopanan, terus kemampuan saling menghargai, empati, non-judgmental, integritas, dan kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga, ada fleksibilitas atau adaptabilitas. Nah, ini adalah kemampuan karyawan untuk dapat beradaptasi di lingkungan baru. Contohnya komponennya seperti mampu tolong-menolong, kemudian adalah kemampuan untuk deal dengan tekanan atau stres, kemudian fleksibilitas, stabilitas emosi, dan toleransi. Seperti itu bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah keterbukaan terhadap budaya-budaya baru. Karena ini penugasan internasional, jadi sangat penting bagi karyawan untuk dapat memiliki open mind atau pikiran yang terbuka terhadap budaya-budaya baru di tempat
penugasannya nanti. Nah, jadi sebaiknya karyawan itu memiliki ketertarikan untuk mempelajari budaya di tempat penugasannya itu, kemudian keinginan untuk belajar bahasa baru, bahasa lokal baru di tempat dia bekerja nanti, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah situasi keluarga. Nah, ternyata situasi keluarga ini juga merupakan faktor yang penting untuk penugasan internasional. Komponennya termasuk adaptabilitas dari pasangan dari karyawan serta keluarganya, kemudian opini positif dari pasangan karyawan yang akan ditugaskan itu terhadap tinggal di luar negeri seperti itu, dan juga pernikahan yang stabil seperti itu. Next, untuk selanjutnya adalah berikut ini merupakan kriteria utama. Jadi kriteria utama dari kegagalan dalam penugasan ekspatriat itu adalah kembalinya ekspatriat secara lebih awal dan tidak terencana. Nah, untuk itu dibutuhkan uji seleksi yang tepat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berdasarkan traits atau karakter-karakter dari ekspatriat yang sukses. Jadi uji seleksi yang tepat itu akan akan mencegah terjadinya lebih banyak unplanned return of the expatriate itu sendiri. Yang kedua adalah family pressures atau tekanan dari keluarga. Nah, ternyata tekanan keluarga itu merupakan salah satu potensial problems yang utama dari kembalinya ekspatriat secara lebih awal dan tidak terencana itu. Nah, untuk itu employer atau pemberi kerja harus memahami bahwa ternyata kebahagiaan dari pasangan manajer ekspatriat itu sangatlah penting untuk di-maintain seperti itu. Jadi berikut ini kalau dijelaskan di buku adalah 3 hal yang bisa membuat pasangan atau keluarga dari manajer ekspatriat yang kita tugaskan untuk beradaptasi adalah pertama, kelancaran berbahasa lokal di tempat penugasan. Kemudian yang kedua adalah memiliki anak-anak yang berusia preschool, jadi bukan yang school age children atau tidak memiliki children. Itu ternyata secara berdasarkan riset itu akan membuat pasangan itu lebih mudah beradaptasi di negara baru. Dan yang ketiga adalah strong bond atau ikatan yang kuat antara ekspatriat itu dengan pasangannya, seperti itu. Nah, apa sih yang pemberi kerja bisa lakukan untuk menghindari problem tadi? Yaitu pertama, kita bisa memberikan gambaran yang realistik tentang bagaimana sih bekerja abroad atau ke luar negeri seperti itu, menjadi ekspatriat itu seperti apa. Jadi yang diberi tugas itu mengetahui secara realistis tantangan dan insentif apa jika misalnya mereka ditugaskan ke luar negeri. Yang kedua adalah berhati-hati dalam screening ekspatriat maupun pasangannya. Karena balik lagi ke tadi dijelaskan dalam buku bahwa ternyata family pressure itu merupakan salah satu faktor utama atau masalah utama dari kembalinya ekspatriat secara lebih awal dan tidak terencana. Kemudian yang ketiga adalah employers bisa membantu spouse atau pasangan dari ekspatriat manager kita untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan juga memberikan support lebih kepada ekspatriat dan keluarganya. Yang keempat adalah memperbaiki orientasi dan juga benefit atau bisa manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang yang ditugaskan ke luar negeri. Kemudian yang kelima adalah person job match atau memberikan pekerjaan yang cocok dengan karakter manajer ekspatriat yang kita pilih itu. Dan yang keenam adalah beberapa employers atau pemberi kerja itu ada yang memberikan global body programs. Jadi di mana ketika ekspatriat baru itu ditugaskan ke negara baru akan ada manajer lokal di negara tersebut yang akan menjadi mentor dan membimbing dia untuk dapat lebih mudah beradaptasi di negara baru tersebut. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih. Berikutnya adalah training and maintaining employees abroad. Next. Pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu orienting and training employees,
pricing managers abroad, compensating manager abroad, labor relation, dan ada 2 bagian lainnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Next. Pertama itu orienting and training employees on international assignment. Dalam memberikan orientasi dan pelatihan kepada pegawai yang akan ditugaskan, semestinya pelatihan-pelatihan itu mencakup beberapa hal seperti hal-hal dasar mengenai sejarah suatu negara tujuan, situasi politik negara tujuannya, lalu tata cara atau norma bisnis di negara tersebut, dan bagaimana sistem pendidikan negara tersebut, serta diberikan bekal pengetahuan secara garis besar mengenai demografi negara tujuan. Selain itu, juga harus memperhatikan bagaimana suatu budaya bisa mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat, dan itu juga mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Lalu di dalam pelatihan tersebut juga sebaiknya memberikan gambaran bagaimana kalau seseorang hidup di luar negeri atau di luar negara asalnya, dan bagaimana kesulitan apa yang akan dihadapi, serta cara-cara atau tips dan trik untuk mengatasi dan menghadapi kesulitan tersebut. Next. Pricing managers abroad. Dalam penilaian secara global itu tidak ada standar yang paling sempurna. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan cara menilai kinerja dari manajer yang bekerja di luar negeri. Pertama, dengan menetapkan level kesulitan dalam assignment-nya. Kriteria performanya diadaptasi sesuai dengan situasi yang dihadapi di lapangan. Lalu kedua, dengan menimbang hasil evaluasinya berdasarkan kinerja di negara yang dihadapi, bukan berdasarkan penilaian manajer di negara asal. Karena manajer di negara asalnya itu tidak melihat performa pegawai secara langsung. Lalu ketiga, jika memang penilaian atau appraisalnya dilakukan oleh manajer di negara asal, maka sebaiknya manajer negara asal itu melakukan penilaian dengan terlebih dahulu meminta saran dari mantan ekspat yang pernah bekerja di negara yang sama dengan pegawai yang bersangkutan. Next. Berikutnya itu compensating managers abroad. Kompensasi ini merupakan hal yang sangat tricky di dalam hal ini. Pada satu sisi, jika dengan memberikan gaji yang sama rata, itu bisa mengurangi risiko perasaan tidak adil antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan memudahkan sistem pemberian gaji seperti itu. Namun di sisi lain, jika gajinya tidak disesuaikan dengan kondisi lokal di mana manajernya ditempatkan, maka hal ini tentu akan menyulitkan pegawai yang bersangkutan, mengingat biaya hidup di setiap negara itu berbeda satu dengan yang lain. Lalu ada beberapa cara untuk memberikan gaji kepada ekspat. Metode yang paling umum digunakan adalah metode balance sheet approach, yaitu dengan menyamakan daya beli di setiap negara. Jadi tujuannya agar si ekspat bisa menikmati standar hidup yang sama dengan jika ia berada di negara asal gitu. Kemudian ada insentif. Perusahaan itu cenderung memberikan insentif kepada pegawai yang bekerja di luar negeri. Hal ini agar pegawai itu tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut. Lalu ada juga perusahaan yang memberikan istilahnya hardship allowance, sebuah bentuk kompensasi bagi pegawainya yang berada di area yang kondisinya bisa terbilang sulit dibanding negara asalnya. Lalu ada global pay system
ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk membuat global pay system. Pertama, dengan menentukan strategi perusahaan dalam 5 tahun ke depan itu seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi kebiasaan para eksekutifnya. Ketiga, itu ada istilah Global Philosophy Framework, bagaimana penggajian itu bisa mendorong tindakan para eksekutif dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Lalu setelah itu, mengidentifikasi perbedaan atau gap bagaimana program penggajian yang telah berjalan itu bisa mendukung rencana strategis perusahaan. Setelah itu bisa membuat sistem penggajian yang sistematis. Langkah terakhir, melakukan review terhadap sistem penggajian global yang telah berjalan. Next. Berikutnya adalah labor relation abroad. Di setiap negara labor relation abroad ini berbeda-beda. Di sini di buku teks kita itu contohnya mencontohkan di Eropa itu ada beberapa isu terkait labor relation seperti centralization, di mana penawarannya itu dilakukan secara kolektif. Ada employer organization, selain ada labor union, lalu ada juga employer organization. Biasanya perusahaan itu cenderung melakukan transaksi atau tawar-menawar itu melalui employer association. Dan berikutnya ada content and scope bargaining, di mana jika di Eropa itu perjanjian itu lebih detail dan memberikan kebebasan pada perusahaan dalam memulai penawaran yang baik. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Latifah. Saya akan mulai menjelaskan faktor lainnya dari ekspatriasi ini. Yang selanjutnya adalah repatriation atau faktor dari kepulangan. Nah, bagaimana sih masalah-masalah yang dihadapi saat faktor kepulangan? Riset itu menunjukkan yang pertama 40-60% orang ekspatriat ini akan keluar dalam kurun waktu hanya 3 tahun, lalu pulang kembali ke rumah. Lalu riset kedua menunjukkan bahwa 5% dari kepulangan karyawan itu mereka akan keluar dari perusahaan tetapi hanya 90%-nya tetap akan menetap karena mempunyai program kepulangan atau repatriation yang bagus. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki program kepulangan yang baik, 22%-nya akan keluar. Lalu bagaimana solusinya agar karyawan tidak keluar? Hal yang paling simpel yang bisa dilakukan adalah bagaimana employer atau supervisor atau atasan itu dapat mengapresiasi karyawan-karyawan ekspatriat yang keluar negeri, bagaimana mereka menanggapi hal-hal pengalaman mereka serta mengapresiasinya. Nah, ini ada contohnya dari perusahaan AT&T, salah satu perusahaan komunikasi di Amerika, bagaimana mereka melakukan program kepulangannya. Yang pertama itu bagaimana mereka mencocokkan ekspatriat dan keluarganya dengan psikolog yang terlatih dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepulangan. Sebelumnya Sajida juga sudah menjelaskan bahwa tekanan dari keluarga itu cukup besar ya. Jadi sangat penting dengan adanya psikolog ini untuk membantu penyesuaian dari keluarga serta ekspatriat ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana perusahaan dapat memastikan karyawan bahwa karyawan ekspatriat ini masih update akan berita-berita dari perusahaan utamanya mereka. Jadi mereka
tidak merasa tertinggal. Lalu yang ketiga itu bagaimana perusahaan menyediakan jasa kepulangan yang baik. Selanjutnya, faktor selanjutnya itu kita akan pelajari improving productivity, bagaimana kita meningkatkan produktivitas dengan HRIS ini. HRIS atau Human Resource Information System adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data dari perusahaan employee ini atau karyawan. Nah, benefit dari atau manfaat dari HRIS ini itu apa? Yang pertama itu bagaimana sistem ini dapat menyimpan data-data. Lalu yang kedua itu bagaimana sistem dapat compliance, lalu efisiensinya yang baik, serta memiliki dapat orang-orang sumber daya manusia ini dapat melakukan strategi yang baik, serta yang terakhir adalah bagaimana para ekspatriat dapat melakukan layanan mandiri pada sumber daya manusia ini. Selanjutnya. Lalu pada bab ini, bagian keempat, kita akan mempelajari bagaimana praktek sistem sumber daya manusia secara global. Selanjutnya. Bagaimana kita mempraktekannya secara baik? Yang pertama itu kita bagaimana mendevelop atau mengembangkan sistemnya, lalu bagaimana kita acceptable, lalu yang ketiga itu bagaimana implement. Yang pertama dari develop itu kita akan mempelajari bagaimana kita akan mengembangkan sistem sumber daya manusia secara internasional. Lalu bagaimana acceptable itu bagaimana kita mengambil langkah-langkah agar sistemnya ini dapat diterima oleh semua perusahaan secara global, lalu bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan sistem secara global dengan baik. Selanjutnya, yang pertama kita akan pelajari bagaimana kita mendevelop atau mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia secara efektif. Di sini ada dua prakteknya. Contohnya yang pertama itu form global HR networks atau bagaimana kita mengembangkan jaringan dari sumber daya manusia yang kita punya. Jadi kita tidak hanya berpatok pada perusahaan kita sendiri, tapi kita juga berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Apalagi global ya, kita akan menerapkan sistem secara global, jadi kita memerlukan pandangan-pandangan tertentu dari berbagai sistem di berbagai belahan dunia. Lalu yang kedua, itu kita harus ingat bahwa lebih penting standarisasi dari penerimaan karyawan daripada specific methods. Jadi kita perlu menerapkan penerimaan dari karyawan yang bisa diterapkan secara global dan diterima semuanya. Selanjutnya. Langkah selanjutnya itu bagaimana kita membuat sistem informasi global itu dapat diterima oleh semua perusahaan di belahan dunia. Ada 3 prakteknya. Yang pertama, itu remember that truly global organization find it easier to install global system. Bagaimana perusahaan-perusahaan secara global itu bisa menerapkan sistem yang diberikan oleh perusahaan pusat kepada mereka itu dengan baik. Jadi semua perusahaan itu tidak ada kendalanya. Lalu yang kedua itu bagaimana investigate pressures to differentiate and determine their legitimacy. Itu bagaimana apabila ada perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan faktor-faktor yang diimplementasikan itu dapat ditengahi agar semua sistem dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang membuat orang-orang perusahaan-perusahaan di belahan dunia lainnya malah bingung. Lalu yang ketiga itu bagaimana
bekerja dengan konteks nilai kebudayaan perusahaan yang kuat, di mana apabila nilai perusahaan dipegang dengan kuat oleh semua karyawan-karyawan di belahan dunia lainnya, maka tujuan serta nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaannya akan sama. Selanjutnya, langkah terakhir itu bagaimana kita menerapkan sistem sumber daya manusia secara global. Langkahnya itu prakteknya ada 2. Yang pertama ada quotes bahwa you can communicate enough. Itu artinya kita nggak akan pernah cukup untuk berkomunikasi. Jadi intinya bahwa komunikasi itu sangat penting, apalagi perusahaan berada di beberapa belahan dunia, setiap informasi itu sangat signifikan dan sangat berpengaruh pada perkembangan dari sistem sumber daya manusia yang ada. Lalu yang kedua itu adequate resources. Bagaimana kita mendedikasikan sumber daya manusia yang terbaik. Jadi kita tidak asal menerima karyawan berdasarkan standar negara tersebut, tetapi berdasarkan standar perusahaannya. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.